Kebanyakan orang menumis kangkung menggunakan minyak, bahkan terlihat glowing karena terlalu banyak minyak. Di sini saya akan berbagi resep cara menumis kangkung tanpa minyak, rasanya tetap lezat dan sehat. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Dan sebelum memulai masak kangkungnya, saya berbelanja dulu membeli kangkung sambil melihat-lihat tomat yang berwarna-warni dan banyak variannya ya teman-teman. Ada yang seperti stroberi seperti ini, dan ini juga tomat yang biasa kita buat nyambel terasi dan sayur sop. Ini tomat yang ini juga bisa dikonsumsi mentah, bisa juga dimasak, tapi lebih baik dikonsumsi mentah saja. Dan ini ya teman-teman, jeruk nipis hari ini, bulan ini sedang mahal, 2 buah 60 NT. Dan ini saya juga melihat buncis ya. Buncis di sini ada 2 macam. Kalau yang ini sedikit besar-besar dan gepeng. Kalau yang ini gilik tapi agak berwarna putih. Selanjutnya saya juga melihat pare. Pare di sini ada yang berwarna putih. Kalau yang berwarna putih ini nggak pahit sama sekali ya teman-teman. Rasanya seperti bengkuang. Dan ini ada yang berwarna hijau tua ya. Kalau ini agak-agak pahit. Dan ini hijau muda. Kalau ini seger, saya suka kalau ini dimakan mentah untuk lalapan. Selanjutnya saya melihat kapri. Kapri di sini juga ada 2 macam. Kalau yang ini gemuk, yang pertama tadi tipis ya teman-teman. Yang ini itu gemuk-gemuk yang seperti biasa saya gunakan untuk makan pagi, makan siang, dan untuk sarapan. Akhirnya saya sampai ke tujuan, yaitu membeli kangkung. Di sini juga kangkung ada 2 macam. Kalau yang di sini ya, biasanya juga ada 3 macam ya teman-teman. Dan ini saya memilih yang seperti ini. Ini kelihatannya sih udah dipanen 2 atau 3 kali. Dan kalau yang satunya ini tuh baru nanam. Selanjutnya ada sawi, tapi saya nggak beli ya. Sawi juga ada beberapa macam, brokoli. Dan ini cailan. Sayur cailan ini tuh enak banget ya teman-teman. Kalau dilihat sih tampaknya tua-tua atau kasar, tapi ini enak banget. Dan ini yang kecil-kecil. Diolah dengan daging sapi ataupun daging ayam, enak sekali. Setelah sampai rumah, saya satset kangkungnya, saya potong dan dibersihkan. Kemudian saya menyiapkan wajan dan tambahkan sedikit air. Lalu masukkan bumbu yang sudah saya siapkan. Oh ya teman-teman, bumbu ini adalah cabai, bawang merah, bawang putih yang sudah dikukus kemudian dihaluskan. Kemudian masukkan ke dalam wajan seperti yang sudah ada di video. Tambahkan kecap, saus tiram ya, dan garam. Lalu sampai mendidih dan masukkan kangkung yang sudah dibersihkan tadi. Lalu saya akan menutupnya agar kangkungnya tetap berwarna hijau. Tutup ya sebentar. Lalu kita akan lihat tuh kan, warnanya langsung hijau kalau langsung ditutup. Ini adalah cara saya memasak kangkung ya teman-teman. Dan setelah itu kita masukkan tomat. Kita tumis-tumis sebentar agar tomatnya sedikit layu. Mudah kan teman-teman? Saya kalau menumis kangkung, setelah kangkungnya dimasukkan ke dalam wajan, saya tidak akan mengotak-atik dulu, melainkan saya akan menutup biar kangkungnya itu layu, warnanya tetap hijau. Teman-teman bisa coba cara saya ini, dijamin top. Oh ya teman-teman, kangkungnya saya tidak menambahkan bumbu apa-apa selain garam dan saus tiram. Tapi teman-teman boleh menambahkan bumbu yang teman-teman suka ya. Dan ini langsung saja kita siapkan ke dalam piring. Warnanya hijau, baunya harum.
Teman-teman boleh menambahkan apa yang teman-teman suka, micin, gula boleh, tapi saya hanya garam dan saus tiram. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang sedang diet atau sedang menjaga kesehatan. Dan langsung saja akan saya sajikan dengan kentang kukus. Oh ya teman-teman, saya menumis kangkung tapi makanya tidak menggunakan nasi, melainkan dengan kentang kukus. Lalu akan saya masukkan tumis kangkungnya. Saya akan makan tumis kangkung, dan ini adalah dimsum saya yang buat kemarin ya. Dimsum kentang berkulitkan dengan kulit kol. Kemudian saya juga manggang ikan tadi ya. Lalu saya tambahkan sedikit atau sepotong jeruk nipis. Dan ini adalah makan siang saya hari ini. Ini sangat cocok untuk tabungan 10 tahun ke depan kesehatan kita. Semoga panjang umur dan kita tetap berusaha untuk menjaga agar badan kita tetap sehat, menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari. Oh ya teman-teman, siapa yang mau diet, ini juga cocok ya. Tapi bukan saya mau diet, saya hanya ingin menabung untuk kesehatan saya 10 tahun ke depan. Semoga saja saya masih dikasih panjang umur. Teman-teman juga boleh coba ya. Dan ini sarapan pagi saya. Ada oyong. Oyongnya juga saya rebus ya. Oh ya teman-teman, oyong ini selain enak juga banyak sekali manfaatnya untuk kebutuhan tubuh kita, yaitu memenuhi kebutuhan serat, menjaga kesehatan mata juga loh, mencegah infeksi bakteri dan mengatasi peradangan, meredakan nyeri. Oh ya teman-teman, yang badannya pada nyeri tulang, cocok sekali untuk mengkonsumsi oyong. Dan sore harinya saya sempatkan untuk menghirup udara sore hari ya teman-teman. Ini suasana di depan rumah saya, tapi saya berada di kebun. Lihat teman-teman, pepaya yang aku tanam sudah bisa dikonsumsi hari ini. Mungkin besok pagi aku bisa buat sarapan. Udah ada tamu yang nyicipin. Sudah matang satu, dan yuk waktunya kita petik. Bantuin metik ya teman-teman. Kita petik aja. Gak tega metiknya, sebenarnya saya pingin dia di pohon aja, tapi akan mubazir. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh.